kita mungkin langsung ke intinya saja mungkin dok. Tidak apa-apa dok. Ya, Baik dok. jadi memang tadi ya di dalam kita menyikapi ya problematika soal teknologi ini memang ya tadi di satu sisi memang dia bisa bermanfaat, tetapi di sisi lain dia bisa menjadi mudarat ya untuk kita gitu. Jadi memang kata kuncinya di sini adalah moderasi ya. Jadi artinya memang betul-betul harus diatur dengan baik ya. Dan para ahli sebetulnya sudah banyak merekomendasikan ya tentang screen time ya, eh, waktu-waktu yang memang apa namanya seberapa banyak sih waktu yang harus dihabiskan ya di depan layar ya, tidak hanya smartphone ya tetapi juga yang lain ya, termasuk adalah televisi, kemudian juga komputer dan sebagainya ya. Jadi memang dari rekomendasinya adalah pada anak-anak yang kurang dari 2 tahun ya itu sebaiknya tidak dikenalkan dengan gadget seperti itu ya, kecuali untuk video call ya, kecuali untuk video call dengan orang tuanya atau ya orang dewasa lain seperti itu ya, karena di situ ada interaksi. Yang kedua adalah pada mereka-mereka yang berusia 2 sampai 5 tahun ya, itu dibatasi paling banyak itu adalah 60 menit sehari atau 1 jam ya, sebenarnya kurang dari 1 jam sehari ya, dan lebih banyak kemudian distimulasi dengan aktivitas-aktivitas yang lain tadi ya, yang tidak menggunakan gadget seperti itu. Kemudian pada anak yang lebih tua ya, 6 tahun ke atas, tetap pada prinsipnya adalah 1 jam tadi sehari sebisa mungkin strict di situ ya. Ya kalaupun misalnya molor-molor dikit ya, mungkin ada di waktu-waktu weekend ya, itu beberapa organisasi ya, profesi yang merekomendasikan bisa atau boleh sampai 3 jam pada saat weekend gitu ya, tetapi pada hari-hari weekdays ya itu sebaiknya adalah tadi ya stick tetap pada 1 jam yang maksimal seperti itu ya. Dan keputusan untuk memberikan gadget secara mandiri ya kepada si anak itu harus didasari banyak pertimbangan ya. Antara lain ya tadi ya kedewasaan dia di dalam digital literasinya seperti apa ya, artinya dia bisa mengontrol, bisa paham ya kapan harus berhenti ya, kemudian juga paham bahwa ada bahaya yang bisa mengintai ya, termasuk cyberbullying, kemudian tadi ya ibaratnya pelecehan seksual ya dan lain sebagainya ya, yang bahkan penipuan ya. Nah, ini harus dia harus memahami itu dulu gitu ya, memahami itu dulu ya, meskipun para ahli tadi merekomendasikan sebaiknya adalah di atas usia 12 tahun ya baru boleh diberikan gadget secara mandiri. Nah, itu yang paling penting di situ ya, karena tadi ya memang eh, ada sisi baik dan sisi buruknya ya. Dan paling penting adalah bagaimana kemudian para orang tua ini menstimulasi dengan ya tadi ya hal-hal yang sifatnya adalah face to face ya, interaksi face to face ya, interaksi langsung ya antara orang tua dan anak ya, bisa membaca buku, bisa bermain ya dan sebagainya ya. Bahkan mungkin kita sekarang ini sudah mulai melupakan ya permainan-permainan tradisional. Nah, ini saatnya ya untuk ya kembali mengenalkan ya permainan-permainan tradisional yang menyenangkan ya. Karena pada intinya dari apa yang didapatkan dari gadget itu adalah hal-hal yang sifatnya adalah pleasurable gitu ya. Jadi yang menyenangkan. Jadi kita harus menggantikannya dengan sesuatu hal yang menyenangkan juga gitu ya. Menyenangkan juga ya, bermain, yang membaca buku bareng ya, ataupun aktivitas-aktivitas yang sifatnya adalah ya face to face tadi seperti itu. Dan orang tua harus jadi role model ya. Orang tua harus jadi role model, orang tua harus jadi apa namanya contoh ya, ketika misalnya disepakati di keluarga bahwa ketika waktu makan ya semua harus makan ya, duduk di meja makan bersama-sama, tidak ada gadget ya, orang tua juga harus sama ya. Ketika orang tua kemudian menetapkan bahwa 1 jam sebelum tidur tidak ada yang menggunakan gadget ya, mereka juga harus eh, memberikan contoh yang sama seperti itu. Jadi prinsipnya di situ ya, karena anak-anak ini juga kan role modelnya adalah orang tua ya. Ketika kita bisa memberikan role model yang baik ya, insya Allah sih anak-anak juga bisa memahami seperti itu. Dan ya moderasi itu penting ya. Tetapkan tadi ya family plan-nya seperti apa, bicarakan dengan anak ya baiknya seperti apa, karena kadang-kadang kita menggunakan ego orang tua ya, tidak mendengarkan apa yang mungkin dipikirkan atau dirasakan si anak. Jadi tanyakan ya, kita sebaiknya bersepakat begini ya, ditulis kalau perlu ya, seperti itu. Jadi itu menjadi kesepakatan bersama.
Ya, intinya di situ ya supaya kita tidak terjebak di dalam atau mengalami ya dampak dari teknologi yang negatif. Kira-kira seperti itu. Insyaallah. Baik dok. Mungkin Afan dok, mungkin ada satu yang akan diulang mungkin dok. Ya, Ini terkait dampak dan juga bahayanya. Kira-kira apa saja sih dok ini dampak dan juga bahayanya jika anak tersebut kecanduan gadget dok? Jadi mungkin ya si tadi ya. dokter sampaikan. Ya tadi memang dampak dari ketika kita menggunakan teknologi ya yang negatif tadi ya terutama adalah pada pengenalan gadget yang semakin dini ya semakin dini ini akan ada dampak-dampak yang terjadi baik dampak yang sifatnya adalah fisik ya kesehatan secara fisik maupun dampak yang sifatnya adalah kesehatan secara psikososial ya artinya psikis dan sosialnya ya dampak secara fisik tentu saja tadi ya dari hasil penelitian juga banyak yang kemudian mengalami gangguan refraksi ya, gangguan mata ya, penglihatan gitu ya, gangguan penglihatan gara-gara tadi ya kebanyakan ya screen time-nya seperti itu. Ya, kemudian yang kedua ya secara fisik yang sering terjadi adalah gangguan tidur ya. Gangguan tidur ini sering kali terjadi ya tidak hanya pada anak-anak ya tetapi pada orang dewasa itu sering sering terjadi ya karena tadi ya sering kali tadi ya HP-nya kita bawa tidur gitu ya. Jadi ya kemungkinan untuk kita kemudian buka smartphone ya, buka gadget tadi ya, gawai ini menjadi semakin besar ya. Scroll-scroll ya, marketplace, scroll-scroll IG. Jadi akhirnya karena cahaya dari gadget kita juga akan mempengaruhi ya, terutama adalah blue light-nya seperti itu. Jadi kita jadi susah tidur seperti itu ya. Kemudian secara fisik tentu saja adalah ini menginduksi atau men-trigger ya sedentary lifestyle ya. Jadi kebiasaan hidup yang kurang aktif itu jadi menjadi semakin besar ya kalau kita kemudian mengalami kecanduan gadget. Jadi ya dampaknya kemudian adalah ya seperti sekarang ini ya yang sedang banyak dibicarakan misalnya adalah obesitas dan diabetes pada anak ya itu ya, salah satunya ya ini gitu ya selain karena faktor-faktor genetik. Kemudian secara psikososial ya tentu saja tadi ya seperti yang sudah diuraikan di awal-awal bahwa ketika si anak ini kemudian screen time-nya bertambah ya setiap 30 menit ya tambahan ya dari hasil riset itu akan meningkatkan kemungkinan atau risiko si anak mengalami tadi delay ya keterlambatan bicara ya itu 2,3 kali ya lebih besar seperti itu dan ini karena disebabkan karena kebanyakan uh, yang diberikan adalah tadi ya uh, media yang sifatnya adalah pasif ya jadi si anak tidak ada interaksinya jadi tadi ya vocabulary-nya kurang kemudian ekspresi di dalam pembicaraan tadi juga kurang ya dan lain sebagainya ini jadi seperti itu kemudian yang kedua adalah secara ya tadi ya mental ya jadi uh, biasanya ya si anak ini menjadi lebih tadi ya agresif ya kemudian jadi lebih emosional yang tidak stabil ya gara-gara tadi ya eksesif tadi penggunaannya dan tadi seperti disampaikan di awal bahwa ada kemungkinan untuk mengalami tadi ya withdrawal ya gejala putus zat ya seperti itu ya mirip kayak orang sakau narkoba ya ya tadi mungkin beberapa yang komentar ya itu juga ya anak saya kalau di YouTube-nya di stop atau ini jadi nangis ya sebenarnya itu salah satu gejala withdrawal gejala putus zatnya gitu jadi ini sangat mungkin terjadi jadi memang tadi orang tua harus bijak dan tadi ya strict pada tadi ya rekomendasi ya rekomendasi yang diberikan oleh para ahli. Tentu para ahli tadi merekomendasikan itu bukan tanpa alasan gitu ya karena memang tadi melihat suatu dampak yang negatif kalau terjadi penggunaan teknologi media yang eksesif atau yang berlebihan. Kira-kira secara singkat seperti itu. Baik, Masya Allah, dokter. Mungkin untuk seluruh orang tua ataupun orang tua yang masih akan memiliki anak, pesan apa dok yang ingin disampaikan oleh dokter? Mungkin karena juga banyak juga nanti anak-anak yang pada akhirnya akan lemah pembantu dok. Dan di situ pengawasan orang tua menjadi lebih kurang ataupun anak tersebut mungkin ke sekolah dan ada teman yang bawa HP, mungkin upaya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua tersebut untuk mengatasi agar anaknya tidak kecanduan gadget. Jadi supaya nggak kecolongan. Baik, dok.
Ya tentu tentu tadi ya orang tua pertama harus belajar tentang parenting gitu ya, belajar tentang parenting ya. Ya yang belum nikah pun ya nggak ada salahnya juga belajar gitu ya supaya nanti akan lebih siap ya meskipun tadi ya antara teori dan praktek itu kadang-kadang dia suka beda gitu. tapi tapi paling tidak dia punya bekal gitu ya, punya bekal ya gimana caranya misalnya kalau anak tantrum ya mengatasinya, komunikasinya seperti apa yang harus Ya. harus dilakukan gitu ya, apakah kemudian harus diturutin misalnya atau enggak ya, atau misalnya didiemin dulu ya, atau cara kalimat-kalimatnya yang baik seperti apa ya yang bisa tadi bisa mengakomodir ya perasaan maupun pikiran si anak ya ketika dia tantrum dan sebagainya, itu bisa dipelajarin seperti itu ya. Itu yang harus disiapkan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian orang tua membiasakan ya untuk si anak ini punya aktivitas yang sifatnya face to face ya, interaction gitu ya, interaksi yang sifatnya tatap muka ya dengan orang lain ya, dengan orang tuanya, dengan orang dewasa lain ya. Tadi mungkin ya mungkin belajar ya lagi permainan-permainan tradisional ya untuk bisa diajarin ya, itu juga bisa jadi hal yang menarik ya, karena pada prinsipnya karena sifat dari gadget yang tadi pleasurable ya, menyenangkan ya, tentu pengalihannya adalah dengan hal yang sepadan yang menyenangkan juga ya, dan itu bisa didorong ya oleh aktivitas-aktivitas tadi yang sifatnya adalah ya, interaksi tatap muka ya, bermain ya, kemudian olahraga ataupun hal-hal lainnya. Ini yang memang penting untuk dipelajari. Yang ketiga adalah belajar tadi untuk screen time ya, screen time ya, kesepakatannya seperti apa, eh, secara secara keluarga ya, nanti bagaimana ya, termasuk tadi ya aturan-aturan, menetapkan aturan bersama-sama bahwa ketika ada interaksi keluarga yang bersama-sama ya tadi, gadget itu sebaiknya adalah disimpan ya, sama ketika tidur ya itu juga dijauhkan ya, dijauhkan ya. Di charging tidak di dalam kamar misalnya ya. Ya. Kemudian disimpan tidak di dalam kamar atau dimatikan ya ketika tidur. Nah itu menjadi hal yang penting untuk bisa menjadi bekal ya, menjadi bekal untuk kita gitu ya. Kita sama sekali tidak bisa lepas dari gadget ya, suka tidak suka, karena memang itu eranya sudah demikian ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita moderasi itu supaya itu menjadi hal yang bermanfaat. Ya, sama seperti IG ya, kalau kita gunakan seperti ini kan jadi manfaat gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Baiklah, berarti intinya memang pendekatan dari orang tua dan juga mungkin pembiasaan orang tua kepada si anak dan juga penanaman nilai pembiasaan tersebut dari dini supaya orang tua juga nantinya ketika akan melepas anaknya, mungkin ketika akan kerja di kantor, anaknya dititipkan ke pembantu ataupun di sekolah, mungkin akan lebih tenang ya dok ya, karena sudah dibekali dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah dokter jelaskan, anak tersebut akan lebih paham kalau memang orang tuanya sendiri sudah menanamkan prinsip yang tadi sudah dokter jelaskan sejak dini. Oke, baik dokter. Mungkin terima kasih banyak dokter. Afwan hari ini apa yang sudah dokter sampaikan bisa bermanfaat ke halayak umat seluruhnya dan juga menjadi amal jariah untuk dokter. Mungkin dokter, kalau boleh tahu dokter ini ada di mana dok? Domisili di mana dok? Iya, saya di Bogor ya. Oh di Bogor, masya Allah. Di Bogornya di mana dok? Bogor ya, kalau rumahnya di Bogor kota gitu. Oh di Bogor kota. Oke, oke dok. Mungkin alhamdulillah terima kasih banyak dokter, jazakallah khairan atas waktu dan juga kesempatannya. Mudah-mudahan dokter dan juga keluarga dokter diberikan sehat selalu oleh Allah dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dokter dari kami Dokter Indonesia Bertauhid. Saya izin menutup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.